Oke, selamat sore wargi Sunda Pos Channel. Kita sekarang berada di sektor 23. Kebetulan hari ini ketemu dengan Komandan Sektor 23, Pak Kolonel Wahyu. Hari ini akan bertanya kepada Dan Sektor, inovasi apa saja yang ada di sektor 23 ini. Mari kita tanya langsung dengan Bapak Kolonel Wahyu. Bagaimana Pak inovasi-inovasi yang ada di sektor 23 ini? Bisa dijelaskan mungkin kepada wargi-wargi Sunda Pos Channel. Baik, saya Wahyu, Kolonel Aranut, dan Sektor 23 Pembibitan. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa ide-ide inovasi yang telah kami kembangkan di Sektor 23 Pembibitan ini, saya perlu sampaikan sebelumnya bahwa ini berangkat dari saya melihat kita mempunyai potensi alam yang luar biasa di Sektor 23 ini. Ini bisa kita lihat di belakang saya ini, rangkaian pegunungan Wayang Pindu yang sedemikian indahnya. Ini sayang kalau nggak kita jadikan sebuah kekuatan wisata. Artinya bahwa saya memulai ini dengan membuat hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan di bidang pertanian. Awalnya saya ingin mengembangkan jenis tanaman stroberi, Mas Wahyu ya. Jenis tanaman stroberi ini kita coba ya, kita beli bibitnya. Saya beli bibit ada dari Pengalengan maupun ada dari online. Alhamdulillah setelah kita kembangkan di sini dengan sedikit berbeda tentang unsur hara makro yang kita berikan kepada si tanaman ini, alhamdulillah tumbuhnya juga bagus ya, dan kemudian rasanya juga manis ya. Ini sesuai pengakuan dari teman-teman yang sudah merasakan, termasuk saya sendiri. Nah, di samping itu beberapa inovasi lain yang coba kita ingin berikan kepada masyarakat, khususnya di Desa Tarumajaya ini, bahwa dengan potensi alam seperti ini kita melihat ada kebun kopi yang cukup lebat buahnya, kemudian di situ dengan latar belakang pemandangan gunung tadi. Ini kita jadikan sebagai tempat untuk wisata camping ground. Jadi kita mewadai itu, dan ini ternyata setelah kita bisa lihat hasilnya sekarang cukup indah. Ini tempat wisata di kebun kopi ini, atau saya biasa sebut kopi dan camping ya. Di samping itu juga kita bisa lihat di samping stroberi, di samping tadi saya sampaikan barusan ada camping ground di lahan kopi. Kita juga di sini mempunyai wisata perahu. Ini dulu kolam ini terbengkalai nih Mas ya. Kolam ini terbengkalai, tidak dirawat, ya sepanjang tempat penampungan air biasa. Namun setelah kita lihat dengan kondisi alam di sekitarnya, kenapa tidak kita jadikan ini sebuah wisata ya yang kita kombinasikan, kita gabungkan dengan wisata pertanian tadi, sambil kita berperahu, sambil kita melihat stroberi, kita bisa nanti melihat juga tanaman yang lain, ada grafting tanaman juga. Dan anehnya ini kita buat dari drum bekas. Drum bekas itu kita coba, kebetulan kami punya teman-teman dari masyarakat juga yang mempunyai ide kreatif juga, membantu kami mewujudkan ide kami membuat perahu unik dari drum. Itu bisa kita lihat nanti di bawah. Ini semua juga untuk masyarakat yang ada di desa sini khususnya, dan pada umumnya masyarakat Bandung dan sekitarnya. Kemudian juga kita nanti ke depan ini sedang dibangun, ini sedang dibuat sama beberapa anggota rambatan untuk labu kabocha, labu Jepang ya, labu Jepang. Ini sangat bagus faedahnya, manfaatnya. Di samping indah, memang rasa buahnya juga manis, pohonnya indah, buahnya bagus, banyak manfaat yang diambil dari situ. Salah satunya adalah khususnya bagi ibu yang berkeluarga, itu untuk meningkatkan kadar ASI ya. Kemudian juga imun juga ini, untuk meningkatkan imun ya, imun. Apalagi sekarang kita masa pandemi COVID-19 ini, saya kira juga sangat relevan ya. Kalau kami sarankan juga ketika kita punya lahan, nggak ada salahnya kita tanami pohon labu kabocha ini. Kami sudah kembangkan dan di depan sudah ada, ini di belakang, sambil mungkin berwisata tanaman, berwisata perahu maupun camping, kita bisa nanti petik nih buah labu, termasuk ada markisa nanti, markisa manis.
Itu beberapa inovatif yang kita sudah kembangkan di sini. Di samping juga nanti kita bisalah membuat ini menjadi sebuah taman wisata desa. Ke depan memang kami berkeinginan kepada masyarakat di sini bahwa ayo potensi-potensi yang diberikan oleh alam ini kita kembangkan jadi sebuah kekuatan wisata yang bagus. Itu juga menyambut nanti dengan adanya rencana wisata air panas di atas. Kenapa tidak kita yang dilintasi, ya kita jadikan semacam spot tertentu ya, titik tertentu di situ di mana ini juga bisa menampilkan yang lain di Desa Tarumajaya ini dengan adanya apa yang sudah coba kita kembangkan di sini. Itu kira-kira Mas Wahyu yang sedikit bisa Ini saya lihat Pak, anggota dari pagi nih sibuk terus nih, lagi berbenah, berbangun. Itu mau ngebangun apa saja itu Pak, yang baru itu Pak? Kebetulan yang di belakang tadi itu yang kita sedang bangun ini masyarakat dengan anggota TNI. Alhamdulillah mereka bergotong royong, mereka bekerja sama mewujudkan semua yang memang harus dikerjakan oleh kita dalam rangka untuk melengkapi infrastruktur yang ada di sini. Karena omong kosong kalau kita membangun sebuah daerah wisata, tentunya di situ harus kita siapkan toiletnya, harus kita siapkan ya katakanlah mungkin warung makannya, termasuk mungkin bahkan penginapannya. Siapa tahu homestay lah. Tapi ini ya boleh saya katakan untuk penginapan ala kampung lah ya. Ya kita dengan berbahan sederhana, bambu ya toh. Kemudian ya manfaatkan apa yang bisa kita kita berdayakan di lingkungan kita, ya gitu kita berdayakan material yang ada di situ. Itu jadi kita akan buat ya semacam homestay lah gitu ya, semacam tempat penginapan bagi mereka yang ingin pagi-pagi mungkin melihat sunrise di pegunungan, atau mungkin sekedar ingin menikmati sejuknya udara pagi di lereng pegunungan. Kalau dari perjalanan dari Bandung mungkin memakan waktu hampir 2 jam, mungkin dia bisa ke sini malam. Kita udah ada, kita ya sekarang baru 1, nanti mungkin bertahap kita tambah. Ada tungku apa aja itu Pak? Tungku untuk tungku pembakaran itu sebelum sebelahnya ya, mohon maaf. Iya. Sebelahnya homestay itu kita mencoba untuk memanfaatkan dulu bekas galian. Galian tanah ini kita ambil untuk nguruk tanah-tanah yang ada di dalam yang belum waktu itu becek. Daripada terbengkalai hanya sekedar urukan tanah atau galian tanah, kita gunakan sebagai tempat untuk api unggun. Karena kebetulan saya melihat ini ada camping ground, tentunya ini juga udara dingin. Sangat tepat kiranya ketika udara dingin menyengat, kemudian di situ sekedar menghangatkan badan, apalagi itu sifatnya nanti katakanlah camping yang dilaksanakan oleh ya semacam tingkatan sekolah, banyak dari organisasi manapun juga yang kira-kira ingin menikmati ini. Kita bisa juga sambil camping, kita juga bisa berapi unggun gitu kan. Ya, api unggun. Ada itunya, air mancurnya juga itu. Ada juga kamar mandi itu memang kita sengaja buat langsung dari air sumber yang kita alirkan, dan mereka nanti bisa semacam mandi di air mancur. Di air mancur, tidak menggunakan gayung. Jadi ada air mancur di atas kepala kita, di bawahnya itu air murni, air bersih lah gitu. Jadi semua inovasi yang ada di sini murni alami ya Pak ya? Alami. Kita manfaatkan potensi tadi ya yang ada di wilayah ini, kita kembangkan, kita berdayakan jadi sebuah kekuatan wisata. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Demikian bincang-bincang kami dengan Komandan Sektor 23. Untuk selanjutnya, inovasi apa lagi yang akan ada di Sektor 23? Mari kita ikuti selanjutnya.